Oke, mari kita mulai. Realitas. Apa sih bedanya antara sesuatu yang konkret dengan sesuatu yang nyata? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas pertanyaan yang sangat mendasar ini, tentang hakikat dari realitas itu sendiri. Coba deh, renungkan sejenak. Apa sih yang membuat sesuatu itu terasa benar-benar nyata buat Anda? Bagi sebagian besar dari kita, jawabannya itu biasanya sederhana dan intuitif banget, ya kan? Semuanya dirangkum dalam satu gagasan yang sangat umum. Dan gagasan itu adalah ini. Kalau sesuatu bisa disentuh atau dilihat, berarti itu nyata. Inilah titik awal kita. Model realitas yang sering kita sebut melihat baru percaya. Tapi pertanyaannya, apakah definisi sesederhana itu benar-benar bisa bertahan kalau kita uji lebih dalam? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Kita akan lihat dua konsep dasar dulu, kuantitas dan kualitas. Nah, kalau kita lihat sekilas, kelihatannya gini, kuantitas atau jumlah itu terasa konkret ya kan? Soalnya ada objek fisik di balik angkanya. Sementara itu kualitas, misalnya warna, itu terasa kurang konkret karena dia cuma properti atau sifat bukan benda. Nah, disinilah bagian menariknya. Ketika kita coba terapkan tes sentuh kita ke kedua konsep ini, ternyata muncul sebuah kesamaan yang mungkin nggak kita duga sebelumnya. Coba pikirkan deh, Anda tentu bisa menyentuh 3 buah apel. Tapi, bisakah Anda menyentuh konsep angka 3 itu sendiri? Bukan bendanya, tapi konsepnya. Sama juga dengan ini. Anda bisa menyentuh mobil yang warnanya merah. Tapi, bisakah Anda memisahkan kualitas merahnya itu, lalu Anda pegang esensinya? Nggak bisa kan? Kenyataannya adalah, baik untuk kuantitas maupun kualitas, kita itu cuma bisa merasakan efeknya saja, bukan esensinya secara langsung. Nah, ini poin yang krusial banget. Ini menunjukkan kalau definisi konkret yang kita pakai di awal tadi ternyata keliru. Wawasan baru ini akhirnya membuat pemahaman kita bergeser. Kita jadi terpaksa harus mendefinisikan ulang apa sih yang sebenarnya kita maksud dengan konkret itu. Jadi, definisi barunya adalah ini. Konkret itu adalah sesuatu yang efeknya dapat kita sadari atau rasakan, meskipun wujud aslinya nggak bisa kita lihat atau sentuh secara langsung. Pemahaman ini membuka pintu ke pemahaman realitas yang jauh lebih dalam. Hal ini membawa kita pada sebuah kerangka dua realitas yang berbeda. Yang pertama adalah realitas relatif atau sebut saja yang ada. Sifatnya konkret karena efeknya bisa kita rasakan. Lalu yang kedua ada realitas absolut atau yang nyata. Nah, yang ini justru sifatnya tidak konkret dan tampaknya berada di luar jangkauan indera kita. Oke, sekarang muncul pertanyaan terbesarnya kan? Kalau realitas absolut itu nggak konkret dan kita nggak bisa merasakan efeknya, terus gimana caranya kita bisa tahu kalau itu beneran ada? Nah, jawabannya ternyata tidak ditemukan melalui indera kita, tapi melalui akal kita. Kita memahami realitas absolut ini secara tidak langsung. Caranya adalah melalui tanda-tanda yang kemudian kita tafsirkan dengan konsekuensi logis. Jadi ini adalah sebuah proses penalaran ya, bukan persepsi indrawi. Kitab suci pun menjelaskan bahwa tanda-tanda dari realitas ini ada di mana-mana, baik itu di cakrawala yang luas maupun di dalam diri kita sendiri. Dan ayat ini dengan sangat indah menggarisbawahi bahwa tanda-tanda ini secara khusus ditujukan bagi kaum yang mengerti. Artinya, bagi mereka yang mau menggunakan akal dan pemahamannya untuk berpikir. Jadi, secara mendasar, kita punya dua jalur menuju pengetahuan. Pertama, ada realitas relatif atau yang ada, yang kekonkretannya kita sadari lewat efeknya. Dan yang kedua, ada realitas absolut atau yang nyata, yang keberadaannya kita pahami melalui tanda-tandanya. Semua ini membawa kita pada sebuah persamaan akhir yang sangat kuat untuk membantu kita memahami realitas yang tertinggi. Persamaannya adalah, tanda yang dimengerti itu setara dengan konsekuensi logis. Inilah yang membuktikan adanya yang nyata, yang berada di luar jangkauan konkret ciptaannya. Hal ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting. Apa artinya jika kebenaran-kebenaran terbesar itu ternyata bukan untuk disentuh, melainkan untuk dipahami?